wabarakatuh. Halo sahabat Boim, ketemu lagi dalam siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bersama saya Pak Joko Kuncoro. Tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jangan jalan-jalan terlalu jauh terlebih dahulu, hindari keramaian. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Kita mendoakan saudara-saudara kita, Bapak Ibu guru, orang tua kita, agar kemudian pelajaran hari ini lebih berkah dan barokah. Mari kita pandu untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampun, berilah berkah barokah serta manfaat kesehatan kepada Bapak Ibu guru, orang tua kami, sahabat-sahabat kami. Ampunilah segala khilaf dan dosanya. Ya Allah, berilah keberkahan pada ilmu yang Engkau berikan pada hari ini. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang solih, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, sahabat Boim semua, hari ini kita mau tepuk semangat dulu, biar kemudian ada semangat kita pada hari ini. Oke, kita tepuk semangat ya. Oke, sama-sama ikuti Pak Sopo. Tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Oh ya. Bisa ulangi satu kali lagi ya. Tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. Oh ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep tekanan. Tekanan ada di materi IPA SMP kelas 8 semester 2. Pada kompetensi dasar hari ini, kita mampu menjelaskan konsep tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah melalui pengamatan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep tekanan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara luas permukaan dengan tekanan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara gaya dengan tekanan. Yang keempat adalah peserta didik mampu untuk merumuskan hubungan antara tekanan, gaya, dan luas permukaan. Dan yang kelima, peserta didik mampu menerapkan konsep tekanan terhadap permasalahan sehari-hari. Oke, anak-anakku semua, kalian amati gambar atau video berikut ini. Nah, kira-kira dari gambar video berikut ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Oh, itu gambar kaki bebek, Pak. Bagus, pintar. Apalagi? Oh, Pak, kenapa kakinya kok lebar ya, Pak ya? Oh iya, bagus. Kenapa kaki bebek kok lebar? Ada lagi? Apa yang menjadi pertanyaan dalam pikiran kalian? Oh Pak, kenapa bebek kok bisa berjalan di atas lumpur?
Oh iya, itu beberapa pertanyaan kalian. Di antaranya tadi apa? Kenapa kaki bebek yang lebar itu bisa berjalan di atas lumpur? Pertanyaan itu akan kita jawab semuanya setelah adik-adik mengikuti pembelajaran berikut. Semakin menarik bukan? Oke, adik-adikku semua yang di rumah, Pak Joko sekarang punya apa ini? Ayo. Plastisin, Pak. Bagus sekali. Plastisin. Ini apa? Uang logam. Bagus. Pak Joko punya 2 plastisin dan 2 uang logam. Plastisinnya, uang pertama berwarna kuning, yang kedua berwarna biru. Oke, bagus. Sekarang begini adik-adik, plastisin yang kuning dan biru ini akan Pak Joko kasih uang logam. Uang logamnya itu yang kuning Pak Joko kasih posisi vertikal. Iya, bagus. Sedangkan plastisin yang warna biru Pak Joko kasih dalam posisi horizontal. Oke, itu ya. Oke, jadi yang kuning itu posisi vertikal, yang biru posisi horizontal. Oke, sekarang begini adik-adik semua. Sekarang kita kasih dengan gaya atau kita kasih kekuatan, kita kasih kekuatan dengan kekuatan yang sama antara plastisin warna kuning dan plastisin warna biru. Oke, plastisin yang kuning kita kasih gaya yang sama, kekuatannya sama, gayanya sama. Kita tekan 1, 2, 3. Oke, bagus. Terus kemudian plastisin yang warna biru juga sama, kita tekan. Ingat, kekuatannya harus sama, tekanannya sama. Kita tekan. Oke, bagus sekali. Sekarang adik-adik coba diamati antara 2 plastisin ini, antara yang berwarna kuning dan plastisin berwarna biru. Apa coba diamati dari gambar ini? Kira-kira plastisin kuning dan plastisin biru ada perbedaannya? Ada apa? Perbedaannya ada. Apa kira-kira? Yang kuning itu lebih dalam, Pak. Oh iya, yang kuning lebih dalam daripada yang biru. Gitu ya. Yang kuning lebih dalam daripada yang biru. Kira-kira kenapa plastisin yang kuning ini uang logamnya masuknya lebih dalam daripada yang warna biru? Ada yang tahu coba? Pak, karena yang kuning itu dia sempit. Iya, sempit, bagus, sempit. Kalau yang biru luas. Iya, yang kuning sempit, yang biru luas. Berarti hubungannya apa? Semakin sempit maka apa? Semakin sempit maka kedalamannya atau tekanannya semakin dalam. Hah? Berarti semakin sempit maka kedalamannya semakin dalam. Atau kalau semakin sempit ini kita ibaratkan sebagai luas, ya, kita ibaratkan sebagai luas, berarti luasnya semakin kecil maka tekanannya semakin besar. Bagus sekali. Itu tertulis seperti ini. Apa adik-adik? Tekanan berbanding terbalik dengan luas benda. Semakin kecil luas benda, maka tekanannya semakin besar. Semakin kecil luas benda, tekanannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin besar luas benda, tekanannya semakin kecil, maka tekanan atau dirumuskan P sama dengan apa? Seper A. P itu tekanan berbanding terbalik dengan luas. Kalau luasnya itu makin sempit, maka tekanannya makin besar. Sekarang dari pemahaman kita tentang tadi luas dan tekanan, ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kaki bebek yang lebar itu bisa berjalan di atas lumpur? Ada, Pak? Ya, silakan. Pak, kalau kaki bebeknya itu lebar, itu kakinya kan menjadi luas, maka tekanannya itu menjadi kecil. Bagus sekali.
Ya, jadi semakin luas permukaan suatu benda maka tekanannya menjadi semakin kecil karena dia berbanding terbalik. Itulah mengapa yang menjelaskan kenapa bebek mampu berjalan di atas lumpur. Kenapa? Karena kaki bebek yang lebar itu maka luas kakinya semakin luas sehingga tekanannya makin kecil. Ya, oke, sekarang Pak Joko punya pertanyaan yang lebih lanjut. Oke, yang pertama tadi Pak Joko kita sudah menghubungkan antara tekanan dan luas berbanding terbalik. Kalau luasnya makin kecil, tekanannya makin besar. Gitu ya. Sekarang begini adik-adik, Pak Joko plastisinya tetap sama. Satu berwarna kuning, satu berwarna biru. Yang kuning dan biru itu letaknya horizontal. Kalau tadi gayanya yang sama, sekarang kita luasnya yang sama. Semua dihorizontalkan seperti ini. Terus kemudian kita tekan, tapi kita kasih dengan gaya atau kekuatan yang beda. Yang kuning kita kasih pencet dengan kekuatan yang besar, yang biru kita pencet dengan kekuatan yang kecil. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Ya, yang kuning dan yang biru. Oke, kita coba dulu. Sekarang kita coba yang kuning. Yang kuning tadi dikasih kekuatan gimana? Besar, Pak. Oke, kita kasih kekuatan yang besar ya. Oke, kita kasih kekuatan besar. Oke. Sedangkan yang biru kita kasih kekuatan yang kecil. Iya, oke, kita kasih gaya atau kekuatan yang kecil. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo coba lihat. Ini sudah Pak Joko fotokan ya. Sudah Pak Joko foto. Kira-kira antara yang kuning dan yang biru, ada yang mau menjelaskan? Apa bedanya yang kuning dan yang biru? Pak, kalau yang kuning itu dia ruang logamnya masuk lebih dalam. Oke, bagus, yang kuning lebih dalam daripada yang biru. Padahal tadi luasnya sama, ya nggak? Luasnya sama. Apa yang membedakan? Kekuatannya atau gayanya. Semakin besar gayanya, maka tekanannya makin besar. Maka tekanan itu dia berbanding lurus dengan gaya. Maksudnya apa? Kalau gayanya itu semakin besar adik-adik, gayanya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Kalau gayanya semakin kecil, maka tekanannya juga semakin kecil. Nah, kita sudah belajar dua. Yang pertama, hubungan antara luas dan tekanan. Tadi berbanding apa? Terbalik. Kalau luasnya makin kecil, maka tekanannya makin besar. Yang kedua, kita belajar apa lagi tadi? Belajar antara tekanan dan gaya. Gimana tekanan dan gaya? Kalau gayanya makin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk jempol dulu yuk. Siap ya? Kita tepuk jempol dulu. Oke, tepuk jempol. 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 Nah, biar nambah semangat gitu. Yang agak keras lagi ya. Tepuk jempol. Jempol, jempol, jempol. Nah, itu kita tambah semangat tadi. Oke, sekarang adik-adik kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga apa? Hubungan antara tekanan, gaya, dan luas penampang. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. P sama dengan F per A. Pak, saya kok bingung Pak? Bingung. Nah, gini cara ngapalkannya. Ngapalkannya adik-adik pakai jembatan kredit. Perfilman. Perfilman dari kata P. Ya, P itu apa? Tekanan. Filman F dari kata F force, gaya.
Dan terus kemudian per A. A apa? Luas. Oh, berarti kalau ngapalkan untuk tadi tekanan tadi apa? Perfilman. P sama dengan F per A. Gitu ya adik-adik. Apa itu P? P tekanan, satuannya apa? Newton per meter persegi. Sedangkan F apa? F adalah force atau gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Sedangkan A adalah luas permukaan atau satuannya meter persegi. Halo Sobat Boim, sekarang kita akan membahas latihan soal. Nah, kita lihat latihan soal berikut ini. Sebuah kotak dengan berat 600 Newton terletak di atas lantai dengan luas permukaan kotak 2 meter persegi. Hitunglah berapa tekanan yang dialami oleh lantai tersebut. Ayo silahkan sekalian siapkan alat tulis, kalian coba untuk kemudian berlatih. Kira-kira berapa? Oke, sudah ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Oke, diketahui. Apa yang diketahui? Yang pertama adalah berat atau gaya. F sama dengan 600 Newton. Yang kedua apa? Yang kedua adalah luas atau A. A sama dengan 2 meter persegi. Ditanya? Oh, ditanya P, Pak. Oke, bagus. P. P itu tekanan. Rumusnya apa? Jawab. P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. F-nya berapa? 600 Newton. A-nya 2. Berarti tekanannya berapa? 300 Newton per meter persegi. 300 Newton per meter persegi ini biasa juga disebut sebagai 300 Pascal. Sahabat Boim semuanya, tadi kita sudah belajar tentang beberapa hal. Yang pertama kita belajar hubungan antara tekanan dengan luas permukaan. Bahwasanya tekanan berbanding terbalik dengan luas. Yang kedua, kita belajar tentang hubungan antara tekanan dengan gaya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanannya. Yang ketiga, kita merumuskan hubungan antara tekanan, gaya, dan luas. Bahwasanya P tekanan sama dengan gaya dibanding luas permukaan. Sahabat Boim semuanya, sekarang kita akan refleksi hari ini. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita dari pembelajaran tentang tekanan hari ini? Kita belajar bahwasanya tekanan berbanding terbalik dengan luas. Berarti begitu juga di dalam kehidupan. Semakin banyak tekanan, semakin besar tekanan, maka untuk kemudian menjadi lebih kecil tekanan itu, maka kita perluas pemikiran kita. Bagaimana ketika kita meluaskan pemikiran kita sehingga tekanan hidup atau tekanan yang ada di dalam diri kita itu menjadi kecil. Bagaimana cara memperluas tekanan, memperluas pemikiran kita? Kita dengan beberapa cara, diantaranya dengan memperbanyak ilmu. Yang kedua adalah dengan memperluas korelasi atau kemudian silaturahmi. Semakin banyak kita bersilaturahmi, cara pandang yang lebih luas, sehingga masalah atau tekanan yang ada dalam diri kita menjadi kecil. Tadi kita harus mensyukuri tadi dan aplikasinya dalam kehidupan. Boim, untuk yang terakhir ada tugas untuk kalian. Kita dengarkan siaran berita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi para pendengar siaran Radio Republik Indonesia. Dalam penelitian di Desa Sukamaju yang diadakan oleh para siswa SMA menemukan bahwa para wanita yang memakai sepatu hak tinggi mengalami kelelahan dalam bekerja dibanding mereka yang memakai sepatu berhak rendah. Sampai sekarang belum diketahui penyebab fenomena tersebut. Demikian siaran berita Radio Republik Indonesia. Tetap jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dari siaran berita tersebut kita tahu ada sebuah permasalahan di Desa Sukamaju. Apa permasalahannya? Wanita di Desa Sukamaju yang memakai sepatu hak tinggi itu mengalami kelelahan daripada mereka yang memakai sepatu tanpa hak. Coba sekarang dengan pembelajaran yang sudah kita lalui tentang tekanan tadi, coba kalian bantu. Kalian tulis surat kepada Kepala Desa Sukamaju bagaimana hubungannya antara sepatu hak tinggi tadi dengan kelelahan yang dialami oleh para wanita di desa tersebut. Tetap semangat belajar kapan saja, di mana saja, kalian semua luar biasa. Kita tutup dengan berdoa. Sesuai agama percaya masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Demikian sahabat poin dari saya Pak Joko. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap belajar di mana saja, kapan saja. Kalian semua luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.